Bapak semua anak-anak. Gimana keadaan? Siapa yang meminta Siapa kita? Kami siswa berprestasi, semangat beradab budi, sukses adalah tujuan kami, akhlak mulia hiasan kami. Untuk anak didik kami yang kami cintai, kami memberikan suatu dukungan kepada anak didik kami supaya dia akan belajar untuk masa depan. Kenapa? Karena ilmu itu adalah ilmu yang tidak pernah disuruh siapapun dia kecuali kalau kita sudah meninggal dunia. Nah, inilah kami mengumpulkan siswa kami dia dapat belajar ingat besar Bapak Ibu guru dan juga tentang pokok materi sebelumnya supaya kita ingat. Untuk apa? Supaya Anda bisa mengingat pada saat ujian atau dimanapun kalian berada nanti. Jadi kami yang masih ingat tentang pokok materi kita sebelumnya, silakan mereka untuk menjawab apa yang kami ingat tentang pokok materi sebelumnya. Yang masih ingat, siapa saja, apa ya? Baik, demokrasi berasal dari bahasa Islandia. Ya, artinya terbagi dua, yaitu demos dan kas. Di mana demos adalah pemerintahan, dan demokrasi adalah rakyat. Di mana pengertian demokrasi jadi sebagai pemerintahan rakyat. Mengenai apa yang disampaikan anak didik kami tentang masalah pengertian demokrasi itu memang betul, yaitu kesimpulannya kesimpulan demokrasi itu adalah untuk rakyat, untuk bebas menyampaikan suatu pendapat di tengah-tengah masyarakat, tetapi harus ada aturan atau etika. Kenapa? Supaya jangan menyinggung perasaan seseorang apabila kita menggunakan kata-kata yang tidak sesuai dengan pendapat yang kita sampaikan. Dan melihat video yang saya sekarang, apa yang terjadi dengan sana.
Setelah siswa kami melihat video tadi yang dipaparkan di atas, apakah yang kalian lihat adegan di atas? Sedang main sepeda. Sedang mencuri. Ada laki yang lain? Ada. Nah, tadi itu adalah ada sepeda. Sedang berbelanja. Masih ada yang Kalau pelanggaran HAM. apa itu tersebut yang setelah kalian lihat atau kalian tonton, apakah itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia? Iya. Pada satu materi tentang masalah ya pelanggaran hak asasi manusia. Tujuan pembelajaran yaitu supaya siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian ciri landasan hukum dan macam-macam hak asasi manusia. Ya. Kedua, siswa diharapkan mampu menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila untuk mewujudkan harmonis hak dan kewajiban manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu adalah tujuan daripada pembelajaran supaya siswa kami memahami apa pengertian daripada pelanggaran hak asasi manusia. Paham apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia? Yang dimaksudkan dengan hak asasi manusia adalah setelah hak yang melekat pada rakyat dan suatu keberadaan ya yang menjunjung tinggi dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya akan dihormati dan dilindungi oleh negara. Apa yang dijelaskan oleh kami tidak, maka Bapak memberikan jalan apa ya? Sampaikan ada berkaitan tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu merupakan hak anugerah yang dianugerahkan oleh Tuhan yang Maha Esa kepada setiap individu. Tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Nah, siapa yang melanggar hak seseorang maka berhadapan dengan hukum. Ada yang bertanya? Dan silakan. Saya menjadi pertanyaannya, apa penyebab pelanggaran HAM? Apa penyebab pelanggaran HAM? Ada yang menjawab? Baik, ada beberapa yang menjadi penyebab pelanggaran HAM, diantaranya penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan teknologi, adanya kesenjangan sosial, hukum yang tidak tegas, dan yang terakhir adalah crime social. Ada lagi yang bertanya? Ada Pak. Silakan. Baik, yang menjadi pertanyaan saya, apa yang menjadi faktor penyebab pelanggaran HAM? Ada yang bisa menjawab? Ada Pak. Nah, Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari sebaliknya. Jadi yang menjadi pertanyaannya adalah apa penyebab pelanggaran HAM? Yaitu ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah dorongan untuk melakukan HAM yang berasal dari individu, dan kalau eksternal yaitu faktor dibuat diri manusia yang mendorong seseorang atau kelompok orang untuk melakukan HAM mulai sepertinya dengan ada lagi yang bertanya? Ya, silakan. Saya mau bertanya, apa saja yang menyebabkan kasus pelanggaran HAM?
yaitu membunuh kelompok anggota melakukan kekerasan terapi mental yang berat terhadap anggota kelompok. Yang kedua, terbunuhnya Madinah, yaitu terbunuhnya anggota polisi. Ada tadi yang bertanya dan ada yang menjawab oleh siswa kami tentang kasus berat, dan ada juga yang mengikuti, yaitu analisis kami yang paham kasus berat dan kasus ringan. Ya, kasus ringan itu bagaimana? Yaitu meliputi pemukulan itu dan penganiayaan. Contoh, apabila ada teman Anda memukul Anda yang tergores, itu merupakan juga pelanggaran HAM. Kenapa? Karena sudah mengeluarkan jalan, walaupun tidak banyak, tapi namanya pelanggaran HAM. Orang siapa yang mengganggu angka seperti seseorang, maka itu sudah merupakan pelanggaran HAM. Nah, semua tadi apa yang kalian jawab itu memang betul, dan ada juga yang disebut pelanggaran. Nah, selanjutnya pencemaran nama baik. Bagaimana yang disebut nama baik? Yaitu menggosipkan sesama. Padahal yang disampaikan ini tidak benar, betul atau tidak benar. Apa yang ada disangka bahwa kita teman adalah teman nama baik. Contohnya itu kerja setuju atau dikasih begini, sehingga mencemarkan nama baik. Apakah bisa disebut? Bisa. Karena mencemarkan nama baik dengan usul pelajari semua, maka kita sekarang membentuk kelompok daripada tidak kelompok. Nah, kita sekarang mengerjakan tugas pertama supaya kita mengerjakan. Ya, silakan kerjakan dan tapi jangan hanya sendiri-sendiri, tapi sambil tukar pikiran dan jangan kalau pendapat sama dipertimbangkan dan kerjasama yang baik. Itulah kelompok. Sudah selesai diceritakan. Sudah. Yaitu kelompok pertama memperagakan hasilnya cepat. Nah, kalau saya ada yang memperagakan hasil. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menampilkan atau mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi yang menjadi hasil diskusi kami itu satu, yang menjadi pertanyaannya apa saja bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Yaitu satu, diskriminasi. Diskriminasi yaitu sikap membedakan secara sengaja terhadap golongan-golongan yang berhubungan dengan kepentingan tertentu. Kedua, penyiksaan. Penyiksaan yaitu tindakan yang secara sengaja dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang parah pada seseorang.
hasil diskusi untuk membacakan di depan satu orang. Silakan. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang menjadi hasil diskusi kami yaitu tentang pertanyaan nomor 2. Apa saja peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia? Yang menjadi jawabannya yaitu yang pertama, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, terutama pasal 28A sampai 28J. Yang kedua, penerapan MPR nomor tentang hak asasi manusia. Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 2000. Setelah selesai pembahasan bersatu dan diprestasikan, maka masuk pada yaitu penjelasan kedua. Siswa kami untuk mengerjakannya dengan baik. Silakan kerjakan dengan namanya kurang namanya serta kelompok dan jangan ada yang lain-lain dan jangan akan karena waktu maka tugasnya bukan depan. Ya, silakan bukan tapi yang cuma ada keputusan. Silakan. Silakan kembali pada tempat semula karena ada lagi tugas ya. Ada tugas ketiga, silakan kerjakan. Silakan kerjakan dari kontak ini dan setelah itu nanti silakan dilakukan. Karena waktu sudah sampai, silakan di depan. Tugasnya kunci. Mungkin ada kesimpulan menurut analisis kami, bagaimana apa kesimpulannya, silakan kalau ada yang bisa menyampaikan kesimpulan daripada pembahasan kita tentang pelanggaran hak
asasi manusia. Baik, maksudnya hak asasi manusia adalah sesuatu hak yang mengatur pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, diikuti dan dilindungi oleh Tuhan. Oleh teman saya berbeda, maka untuk hal selanjutnya yaitu tugas di rumah. Dan bapak-bapak tugas ini supaya dikerjakan di rumah. Berupa silakan serahkan kepada Bapak. Ya, Pak. Ya. Semua pembelajaran kita yang sudah kita bahas pada anak kami, ya, Bapak memberikan suatu motivasi, jangan hanya belajar di sekolah, bukan hanya Anda melihat seperti video, apa yang kemudian silakan belajar di rumah, ulangi kembali, ya, ulangi kembali, supaya kalian dapat mengingat dan masuk kepada materi berikutnya minggu depan, sehingga bahwa kami orang memahami dan kita menjalankan materi berikutnya, padahal sebelumnya masih siswa anak didik kami yang kami cintai masih belum paham atau mengerti. Paham? Sudah. Selanjutnya ada yang kita bahas pada minggu depan, yaitu tentang jalan dasar fondasi dasar negara Republik Indonesia. Yaitu adalah materi kita berikutnya ke depan. Paham? Sebelum kita akhir materi kita sudah atau kita keluar dari kelas. Nah, dari awal pembelajaran kita sampai akhir ini Tuhan telah menolong kita, maka kami minta kepada salah seorang siswa kami doa. Demikian pelajaran kita hari ini. Kita akan berbuat. Yeah.